Semuanya, minggu ini kita belajar mengenai cyber security. Apa itu cyber security? Merupakan sebuah praktek untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari ancaman digital seperti malware, pencurian data, hacker, dan lain-lain. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang kita miliki supaya tidak jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Di era sekarang, setiap individu itu sudah menggunakan teknologi digital ataupun memiliki akses ke internet dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga praktek cyber security ini menjadi satu hal dasar yang perlu dipahami oleh setiap individu agar masing-masing bisa menjaga keamanan datanya masing-masing. Cyber security sendiri membutuhkan perencanaan, dalam artian kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan serangan secara cyber. Yang kedua adalah membutuhkan strategi untuk mengamankan aset dari serangan hacker. Artinya kita perlu tahu bagaimana untuk mengamankan celah-celah digital yang bisa ditembus oleh pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, bicara tentang cyber security, yang pertama harus dipahami adalah jejak digital. Kalau kita di dalam dunia nyata berinteraksi dengan benda-benda di sekitar kita, kita meninggalkan jejak berupa sidik jari ataupun DNA. Begitu pula pada saat kita melakukan interaksi secara digital ataupun melalui internet, kita akan meninggalkan jejak digital. Kapan jejak digital yang tertinggal? Bisa jadi dari aktivitas kita saat kita nge-post sesuatu di internet, misalnya posting di media sosial, komentar, like, ataupun kita mendaftarkan account di website-website tertentu. Bisa juga dari data yang tertinggal pada saat kita berinteraksi dengan website. Misalnya kita melakukan pencarian di Google, kita melakukan melakukan pencarian rute dengan GPS melalui Maps, ataupun kita browsing ataupun kita punya website-website yang sering kita kunjungi di browser kita. Nah, semuanya itu sebetulnya meninggalkan jejak digital yang kalau bisa ditelusuri maka akan terlihat pola atau profil digital kita. Pola atau profil ini gimana? Contohnya akan kelihatan nih, kita cenderung memiliki kesukaan untuk mengakses website-website apa. Kita pernah nggak mengakses website bank? Nah, dari website bank yang kita akses, orang kurang lebih akan bisa mengetahui, oh kita punya rekening di mana aja. Nah, juga kalau kita pernah berbelanja misalnya, itu juga bisa diketahui apa aja barang-barang yang pernah kita beli secara online. Nah, data-data jejak digital ini sebetulnya adalah hal yang wajar tertinggal karena memang ada histori dalam setiap transaksi digital yang kita lakukan. Yang dikhawatirkan adalah jika data jejak digital ini bocor ataupun diakses oleh pihak lain yang tidak seharusnya, itu akan menjadi ancaman cyber bagi diri kita. Nah, bagaimana sih kondisi dunia cyber kita saat ini? Nah, saat ini yang pertama adalah konektivitas makin gila. Artinya semua gadget, semua barang itu menjadi terhubung dengan internet. Nggak cuma handphone, smartwatch, bahkan sekarang kulkas, kompor itu juga bisa terhubung dengan internet. Jadi segala data itu menjadi sangat mudah untuk diakses sekarang. Kemudian aset penting jadi makin terbuka karena penggunaan internet semakin tinggi. Transaksi yang sebelumnya kita lakukan secara offline sekarang sudah banyak menggunakan online, transaksi keuangan, kemudian transaksi pembelian, penjualan, dan berbagai macam bisnis lainnya, semuanya berada di aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan cloud ataupun internet. Kemudian yang ketiga adalah setiap aplikasi ada bugnya. Jadi secanggih apapun suatu software, suatu sistem cloud, sebenarnya selalu ada celah. Karena itulah biasanya developer software itu selalu merilis update untuk memastikan celah-celah ini ditutup ataupun diperbaiki. Lalu dunia underground juga ikut berevolusi. Artinya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memiliki tujuan jahat untuk menjebol data orang lain juga semakin canggih dan kreatif dengan berbagai cara yang kadang di luar pemikiran kita. Kemudian tutorial nyerang bisa ditemukan dengan mudah nih. Jadi kalau kita sekarang search di YouTube ataupun di website-website cara menjadi hacker, itu banyak banget caranya, udah tersedia. Jadi tutorial-tutorial ini
juga secara nggak langsung memicu orang-orang bisa belajar dengan mudah untuk melakukan ancaman-ancaman cyber. Lalu pertahanan masih belum seimbang. Jadi ada banyak orang yang menganggap bahwa keamanan dunia cyber itu bukanlah hal yang penting. Jadi seperti contohnya masih sering nih menggunakan password yang gampang dijebol. Misalnya passwordnya cuma ABC 123. Nah, atau admin. Nah, itu kan password yang sangat default, padahal itu berbahaya. Artinya data kita bisa saja diakses oleh orang lain. Nah, atau juga yang malas ngupdate sistem atau sering mendownload barang-barang atau file-file yang nggak jelas dari internet, ataupun menancapkan flash disk atau hard disk tanpa antivirus misalnya. Nah, itu juga adalah hal-hal yang bisa meningkatkan resiko terkena serangan cyber. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran mengenai cyber security ini. Nah, contohnya cybercrime ini seperti apa sih? Nah, ada contoh di sini yaitu data breach. Ini artinya kebocoran data. Kemudian phishing, ini artinya ada pihak lain yang berusaha mencuri data kita yang seharusnya tidak dibuka ke publik, seperti itu. Lalu malware ini software yang bisa merusak sistem ataupun data. Lalu web device, yaitu pembajakan website. Dan APT ini ancaman persisten tingkat lanjut. Biasanya ini dalam ranah yang lebih tinggi, misalnya sistem organisasi besar atau sistem negara, ditanamkan software ataupun hardware yang tujuannya mencuri informasi yang berada di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai cybercrime dan masing-masing jenisnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai social engineering. Apa itu social engineering? Social engineering adalah teknik memanipulasi psikologis yang digunakan penipu agar orang yang ditipu atau korbannya itu memberikan informasi rahasianya. Kata kuncinya ada di manipulasi psikologis dan memberikan informasi rahasianya dari korbannya. Contoh-contohnya itu ada seperti di sini. Seorang penipu berpura-pura menjadi petugas bank dan meminta nomor rekening kepada korban. Nah, penipu ini akan mengatasnamakan bank sehingga korban ini dengan mudah percaya. Terus contoh lain ada seseorang mengirim email palsu yang terlihat resmi, meminta Anda mengklik tautan berbahaya atau membagikan data pribadi. Itu sering terjadi ya kalau kita di perusahaan-perusahaan gitu. Lalu ada siklus social engineering. Ada 5 poin. Pertama, pengumpulan informasi. Pelaku mengumpulkan informasi tentang target seperti kebiasaan, latar belakang, atau data pribadi. Misal kita bekerja di perusahaan A sebagai bagian IT. Nah, email-email palsu yang masuk itu biasanya mengatasnamakan perusahaan dan mengetahui kalau kita itu di bagian IT itu karena mereka mengumpulkan informasi rahasia kita, mengambil informasi kita misal melalui sosial media atau semacamnya. Lalu membangun hubungan. Pelaku mencoba untuk membangun kepercayaan dengan korban, yaitu biasanya dengan mengatasnamakan perusahaan atau institusi yang terpercaya. Yang ketiga, eksploitasi. Setelah kepercayaan terbangun, pelaku memanfaatkan situasi untuk meminta informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor rekening. Jadi setelah korban itu percaya kalau pelaku itu dari institusi tertentu, akan memberikan kata sandi atau nomor rekening. Nah, informasi sensitif tersebut akan dilakukan eksekusi atau digunakan untuk mencuri uang atau mencuri data, menginfeksi sistem dan semacamnya. Itu di poin 4, eksekusi. Terus yang poin terakhir adalah penutupan. Setelah semua dilakukan, setelah keuntungan diperoleh dari pelaku, maka
biasanya mereka akan melarikan diri dengan cara tidak bisa dihubungi, tidak nomornya diganti dan semacamnya. Nah, ini adalah 5 poin siklus social engineering. Tapi biasanya juga ada yang memberikan 4 poin siklus. Nah, biasanya 4 poin siklus itu menggabungkan poin nomor 3, eksploitasi dan eksekusi. Nah, selanjutnya ciri-ciri social engineering itu bermain dengan psikologis, misal takut, marah, senang. Terus biasanya juga meminta informasi sensitif seperti PIN atau kode autentikasi seperti itu. Terus mengatasnamakan perusahaan, institusi, teman atau keluarga untuk membangun kepercayaan korbannya. Selanjutnya, phishing. Apa itu phishing? Phishing itu adalah salah satu bentuk serangan social engineering bertujuan untuk mencuri informasi sensitif. Ini tujuannya sama dengan social engineering karena emang phishing ini bagian dari social engineering. Istilah phishing ini berasal dari phishing atau memancing, karena memancing korban akan dipancing oleh pelaku untuk memberikan informasi yang mereka perlukan. Nah, medianya bisa apa aja? Sebenarnya semuanya itu bisa dijadikan media untuk phishing, tapi yang umum itu biasanya email, WhatsApp, Telegram, dan sosial media lainnya. Bentuknya bisa juga bermacam-macam seperti tawaran pekerjaan, pinjaman online, atau bahkan saya pernah mengalami sendiri itu dapat email phishing dari yang mengatasnamakan Interpol. Jadi saya dicari Interpol. Nah, itu memainkan perasaan takut. Nah, ini salah satu contoh email phishing. Ini cuma contoh ya. Jadi ini ada My University, itu mengatasnamakan universitas. Karena ini cuma contoh, jadi tulisannya cuma My University. Terus passwordnya expired, terus diberikan link untuk pembaruan password. Nah, ini salah satu contoh phishing lewat WhatsApp. Ini mengeksploitasi emosi senang, ini dapat voucher. Selanjutnya, saya Brenda Natalia akan menjelaskan terkait cara mencegah ancaman cyber. Dalam dunia digital saat ini, serangan cyber bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat. Yang pertama, jangan pernah mengklik tautan atau lampiran dari email atau pesan yang mencurigakan, karena ini bisa menjadi jebakan malware atau phishing. Lalu yang kedua, gunakan multi-factor authentication agar akun kita lebih aman. Yang ketiga, pastikan kita menggunakan kata sandi yang kuat dan menggantinya secara berkala. Yang keempat, hindari membagikan data pribadi di media sosial untuk mengurangi resiko penyalahgunaan informasi. Dan selanjutnya, selalu berhati-hati saat menerima permintaan pertemanan di media sosial. Karena bisa saja itu adalah akun palsu yang bertujuan mencuri data atau meretas akun kita. Lalu selanjutnya itu ada gunakan jaringan yang aman. Nah, kita harus menggunakan Wi-Fi yang terpercaya untuk menghindari serangan dari jaringan yang tidak aman. Selain itu, sangat disarankan untuk memisahkan Wi-Fi antara karyawan dan tamu guna membatasi akses ke sistem internal perusahaan. Jika kita harus mengakses jaringan dari luar, VPN menjadi solusi penting untuk mengenkripsi data dan menghindari penyadapan. Dan yang terakhir, pastikan semua perangkat yang digunakan dalam jaringan itu aman dari malware dan ancaman lainnya. Lalu, gunakan perangkat yang aman. Kita harus selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi agar mendapat perlindungan terbaru dari celah keamanan. Selain itu, penggunaan antivirus dan anti-malware berbayar sangat disarankan karena memiliki fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan versi gratis. Tidak kalah penting, kita juga harus selalu mengunci perangkat saat meninggalkan di meja kerja untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada cyber security awareness.
penting sih untuk kita mengikuti pelatihan keamanan cyber agar kita dapat mengenali resiko dan tindakan pencegahan yang tepat. Selain itu, bergabung dengan komunitas keamanan cyber memungkinkan kita untuk terus belajar dan berbagi informasi dengan para profesional di bidang ini. Salah satu komunitas yang bisa diikuti adalah IDNSA yang fokus pada edukasi dan riset keamanan jaringan. IDNSA ini atau kepanjangannya Indonesia Network Security Association. Selain itu, kita juga bisa mengikuti kompetisi dan pelatihan yang disediakan oleh cyberjawara.id untuk meningkatkan keterampilan kita. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa lebih siap dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.